مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه. Melanjutkan kajian kita dalam kajian akhlak dengan pendekatan Asmaul Husna, dengan kita mempelajari asma Allah. Diharapkan kita setelah mengenal Allah, maka kita akan bisa belajar dari apa yang telah kita kenal, sebagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita, takhanlaqu min akhlaqillah, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah, berperilakulah kamu sekalian sebagaimana perilakunya Allah pada kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asyraful ulum ma'rifatullah. Jadi ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu untuk mengenal kepada Allah. Karena dengan mengenal Allah, maka kita akan bisa memposisikan diri kita sebagai hambanya. Dengan kita mengenal kepada Allah, maka setidaknya kita telah menyadari sebagai kehambaan kita sebagai hambanya Allah, maka sudah semestinya kita akan berlaku sebagai hamba di hadapan makhluknya, bukan kita malah sebaliknya. Sebagai hamba seringkali merasa sebagai makhluk, jadi mengatur. Jangankan orang lain, Allah saja diatur oleh dirinya. Pokoknya maunya saya begini ya Allah, pokoknya saya maunya begini ya Allah, saya minta ini ya Allah, dan sebagainya. Jadi dengan begitu maka seakan-akan bahwa kita ini justru berbalik posisi. Kita sebagai hambanya mestinya kita harus menunjukkan kehambaan kita kepada Allah, tapi malah menunjukkan kita yang lebih yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sampai pada pembahasan tentang asma Allah As-Salam, di mana Allah Subhanahu wa taala yang suci dari segala sifat yang buruk, ialah Allah yang memberikan kesejahteraan, keselamatan hidup kita dunia maupun akhirat. Sekarang kita akan masuk pada Al-Mu'min, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dipercaya, zat yang maha melindungi, zat yang maha menjamin keamanan bagi makhluknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang bisa menyelamatkan makhluknya, menyelamatkan hambanya. Itulah Al-Mu'min. Karena itu bagi orang-orang yang bagi hambanya yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijamin amannya, dijamin ketenangannya, dijamin kesejahteraannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'min, di mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa aman. Jadi maka orang-orang yang beriman itu akan dijamin oleh Allah rasa amannya. Bagaimana tidak? Karena orang-orang yang beriman itu sudah mengikrarkan dirinya, menyerahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rela untuk diatur oleh Allah, rela untuk ditetapkan apapun bagi dirinya oleh Allah, dan rela juga mau dibagi oleh Allah apapun untuk dirinya. Karena orang-orang yang beriman yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu dalam kehidupan ini, maka
semakin keimanannya semakin mantap, maka semakin dia akan pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ibadah itu harus kita lakukan terus-menerus. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah itu harus kita lakukan terus-menerus sampai waktunya nanti Allah akan memberikan kemantapan. Hatta ya'tiyakal yaqin. Karena nanti ujungnya Allah akan memberikan kemantapan hati kepada dirimu. Jadi keimanan menghantarkan kepada ketundukan kepada Allah, dan ketundukan kepada Allah akan menghantarkan kepada kemantapan hati. Di sinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dialah Allah Al-Mu'min yang memberikan jaminan kepada hambanya segala sesuatu di dalam kehidupan, bahkan kehidupan dunia sampai akhirat, Allah yang memberikan jaminan keseluruhannya. Maka jaminan keamanan, jaminan kenyamanan di dalam kehidupan ini ialah Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dan bahkan dialah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa iman akhirnya Allah akan memberikan ketenangan. Dialah Allah yang memberikan ketenangan dan ketenteraman hati orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Al-ayat. Orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian dia terus menjaga keimanannya dengan istiqamah, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah akan turunkan kepada mereka orang-orang yang beriman dan terus-menerus menjaga keimanannya itu malaikat-malaikat untuk menjaga dirinya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan khawatir. Jadi malaikat itu akan terus membisikkan dengan dalam hati, dalam keimanannya itu, gak usah takut, gak usah khawatir. Karena apa? Ada Allah di balik segala sesuatu ini. Keadaan yang diberikan, keadaan yang sedang dia hadapi, maka Allah juga di balik keadaan ini adalah ya ada asma Allah, ada as'af'al Allah, dan ada rahmat dari Allah. Maka ketika kemarin kita sudah mempelajari tentang as-salam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan seseorang. Tapi ini kan dengan virus yang ada ini kan menimbulkan orang ketakutan, kekhawatiran, bahkan bisa jadi tidak selamat. Dalam persepsi manusia, menurut akal manusia, ketika seseorang terkena virus dan berakhir dengan kematian, maka dianggap itu adalah hal yang buruk menurut persepsi sebagian manusia. Tapi dalam kacamata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi orang ini memang karena sudah sampai waktunya aja. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang ini dari segala sesuatu yang lain. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lahum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lahum. Bisa jadi sesuatu yang engkau sukai malah mendatangkan keburukan bagimu. Bisa jadi sesuatu yang tidak engkau sukai malah mendatangkan kebaikan bagi dirimu. Jadi misalnya orang-orang yang beriman harus akhirnya terkena, katanya dijamin selamat, dijamin aman, tapi kok kena virus juga dan akhirnya meninggal. Bukankah Rasulullah SAW juga mengajarkan siapa yang kematiannya itu karena terjadi wabah yang sedang melanda di tengah masyarakat, maka dia digolongkan mati syahid. Kalau begitu, kematian orang-orang yang terkena virus karena memang dia sudah berusaha, kebersihan sudah dijaga, jarak sudah dijaga, masker sudah dipakai, kok kena juga? Ya memang sudah takdir
Seringkali saya sampaikan, seringkali sebagian manusia menganggap bahwa kematian itu hal yang buruk. Maka ketika kita ada saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit dalam posisi yang sudah kritis, seringkali dokter memanggil keluarga dan mengkabarkan keluarga semua, ini semuanya harus siap-siap untuk menghadapi hal yang terburuk. Apa maksudnya? Kematian. Jadi bahkan dokter mengatakan kita harus siap, semuanya keluarga harus sudah siap menghadapi hal yang terburuk. Jadi kematian dianggap hal yang buruk. Padahal kematian itu takdir Allah, ketentuan Allah yang tidak boleh dipandang itu buruk. Karena bisa jadi kematian itu adalah baik bagi dirinya. Misalnya orang sudah berusaha dengan segala rupa, akhirnya terkena juga dan wafat juga karena virus itu, maka dia dikategorikan mati syahid. Mana ada orang menyebut mati syahid itu mati yang buruk? Mati syahid itu adalah kematian yang menghantarkan dirinya dibebaskan oleh Allah dari segala azab, dibebaskan oleh Allah dari segala hisab. Kalau begitu, beruntung dia. Cuman kalau kita ditanya, kamu mau, maka kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita, kalau itu nggak usah hati-hati, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai ini, nggak usah jaga segala macam. Pokoknya kalau mati syahid, itu bukan mati syahid, itu menyengaja. Kita sudah berusaha dengan baik, tapi ternyata juga kematian datang menghampiri kita, maka itu bagian dari ketetapan Allah dan dia bisa dikategorikan mati syahid. Dan Rasulullah sudah mengajarkan kalau ada virus maka di suatu wilayah yang itu datangi wilayah itu. Artinya jaga jarak dari wilayah itu. Artinya jaga jarak, kalau kita jaga jarak antara satu dengan yang lain, karena para ahli sudah menetapkan bahwa tersebarnya virus adalah karena terjadinya kontak secara langsung. Itu yang seringkali berpotensi, bukan selalu berkontak itu kemudian berpotensi. Oleh karena itu kembali, al-mu'min dialah Allah yang menjamin keamanan, keselamatan bagi manusia. Jadi hidup mati urusan Allah. Nah, yang kita untuk dijamin keamanannya oleh Allah bagaimana? Kita tetap bisa beriman, dan keimanan kita bisa terjaga dengan baik. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa menjamin dirinya untuk bisa selamat sampai akhir hayat? Siapa yang bisa menjamin dirinya untuk bisa mengamankan keimanannya sampai akhir hayat? Kalau bukan kemurahan dari Allah, kalau bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi seseorang itu berbuat baik saja itu karena motivasi untuk dirinya, bukan karena Allah. Dia berbuat baik hanya karena untuk supaya dia bagi-bagi kebaikan, bagi-bagi sembako, bukan karena dia memang untuk Allah, tapi untuk dirinya supaya dapat hubungan, supaya dapat supaya dipilih dan lain sebagainya. Itu berarti kan bukan karena. Nah, kembali bahwa dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menjamin orang-orang yang beriman untuk terus bisa menjaga keimanannya. Itu adalah karena kemurahan dari Allah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah, berdoa dan kita memberikan keimanan yang untuk bisa melaksanakan ibadah. Doa saja kita mohon ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah saya ya Allah, untuk supaya kami bisa selalu ingat kepadamu. Tolonglah aku ya Allah, supaya aku bisa bersyukur atas segala nikmat-Mu. Dan tolonglah aku ya Allah, supaya aku bisa memperbaiki ibadahku. Karena memang sesungguhnya dialah al-mu'min yang bisa menjamin, yang bisa mengamankan diri kita dari segala hal-hal yang buruk di dalam kehidupan ini. Ingat bahwa apapun yang terjadi,
Mungkin menurut pandangan kita buruk, tapi bisa jadi baik sebenarnya untuk diri kita. Seseorang terlambat naik pesawat tertinggal, sudah marah-marah, sudah uring-uringan, sudah caci maki, sudah gak karuan. 15 menit berikutnya dikabarkan bahwa pesawat itu hilang dari pantauan, dan setelah itu beberapa menit kemudian dinyatakan bahwa pesawat telah jatuh ke laut. Orang yang tadinya caci maki, yang tadinya sudah marah-marah, sudah gak karuan, akhirnya dia alhamdulillah. Bukan alhamdulillah pesawatnya jatuh, tapi rupanya kita memang diselamatkan oleh Allah. Jadi seringkali ada kejadian-kejadian di dalam kehidupan ini atas mekanisme dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kejadian. Waktu itu ada jamaah di Ciputat yang mau jalan-jalan pengajian. Semuanya sudah disiapkan, lontong siapkan, makanan kecil sudah siapkan, pokoknya semuanya makanan siapkan. Tinggalan bisnya. Begitu kita bisa udah marah-marah dengan panitia di itu dimaki-maki. Begitu pas sore hari mobilnya masuk jurang. Dia bilang apa? Alhamdulillah, untung saya gak ikut Tuhan. Sebelumnya dia udah caci maki, sudah marah-marah. Memang kalau Allah ingin menyelamatkan seseorang, itu ada saja. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini ada sesuatu yang bisa jadi tidak kita sukai malah mendatangkan kebaikan. Kan seringkali kalau sudah di rumah itu kalau mau berangkat kemana-mana uring-uring sudah dimarahkan semuanya. Terlambat ini aku cepet-cepet udah marah-marah. Tidak. Kalau memang bisa jadi kita memang punya rencana, kita merencanakan dengan baik, tapi kok ternyata pas mau berangkat ada anak kita yang pengen pop dulu, pengen ke belakang dulu. Udah mau berangkat lagi, ini marah, pengen pipis dulu. Aduh, kapan berangkatnya? Udah marah-marah, nggak perlu marah-marah. Mungkin ada skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak boleh buru-buru berangkat, karena pas dibelokkan jalan yang akan kita lalui itu terjadi kecelakaan. Kalau pas sampai di situ pas itu kita akan mengalami kecelakaan. Tapi Allah menunda beberapa saat. Begitu pas kita lewat ada kejadian. Ini ada kecelakaan di sini ya. Untung kita tadi. Gitu. Jadi dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan ini, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kacamata iman, kacamata agama, kacamata iman kita, maka sesungguhnya yang mengatur segala sesuatu, yang menjamin keselamatan, yang menjamin keamanan, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk pasrah. Begitu mau pergi, mau kemana pun, engkau harus sudah pasrahkan diri. Engkau sebut asma Allah, Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita dianjurkan kita akan mengendarai kendaraan, apakah itu motor atau mobil dengan kecepatan tertentu. Terus ada sesuatu yang bisa menjadikan kecelakaan bagi kita. Tapi karena orang itu sudah bertawakal kepada Allah, Allah akan lindungi. Sudah dia berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini ya Allah. Dan aku sudah pasrahkan perlindungan diriku kepada Allah. Mudah-mudahan perjalanan ini bertundukkan sehingga kami bisa selamat sampai tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya. Jadi oleh karena itu pengalaman hidup kita mengajarkan kepada kita rencana manusia itu yang tinggal rencana, selebihnya adalah ketentuan Allah yang berjalan. Manusia silahkan berencana, manusia silahkan untuk memikirkan segala sesuatunya, punya keinginan, punya cita-cita. Allah nyatakan, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin.
Fatawakkal 'ala Allah. Maka sering saya sampaikan, kira-kira usaha dulu apa tawakal dulu? Usaha dulu apa tawakal dulu? Usaha dulu tawakal dulu. Tawakal dulu ya. Ya, ayatnya jelas. Kalau punya cita-cita, punya rencana, punya keinginan, tawakal dulu. Setelah itu baru lakukan usaha. Maka kalau mau berangkat kerja, berangkat usaha dan rumah, bismillahirrahmanirrahim. Allah Rasulullah aja begitu, bukan pulangnya. Usaha dulu baru tawakal. Berarti mau berangkat, itu pulang baru bismillahirrahmanirrahim. Sampai di rumah baru bismillahirrahmanirrahim. Keluarga bilang mau kemana lagi Pak? Baida azza wa tawakkal Allah. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah sangat mencintai hamba-Nya yang mau memasrahkan diri. Jadi dengan begitu akan dimudahkan Allah, dibimbing oleh Allah, akan diberikan petunjuk oleh Allah. Kalaupun harus tertunda, kalaupun harus gagal itu karena memang Allah pasti ada hikmahnya di balik kegagalan. Mungkin Allah menunda keberhasilannya. Karena sudah ada tawakal kepada Allah, maka ya kita boleh berencana, kita boleh merencanakan segala sesuatu. Keputusan memang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kacamata orang beriman itu melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, maka akan lebih enak, lebih nyaman. Dan sudah dikit-dikit pasrah, bukan begitu. Pasrah perintah Allah, beramal juga perintah Allah. Jadi beramal perintah Allah, pasrah juga perintah Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa juga memerintahkan untuk kita lakukan. Ini mau ada kamu kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, di mana pun berada. Tapi tawakal, kamu juga harus tawakal kepada Allah. Karena dimanapun tidak ada sejengkal, tidak ada sesaat pun manusia ini bisa keluar dari posisi dirinya sebagai hamba Allah itu tidak ada. Saat tidur dia tetap posisi sebagai hamba Allah. Saat bangun, saat apapun, kapanpun, dimanapun, kita ini nggak pernah akan bisa lepas posisi kita sebagai hamba Allah. Nah, karena kita tidak akan lepas dari hamba-Nya Allah, maka yang paling enak orang yang beriman itu yang menahan diri. Dan kita urusan usaha itu memang tugas kita. Urusan sholat itu memang perintah. Soal hasilnya itu urusan Allah. Begitu juga ya sholat, ya puasa, ya zakat, itu kan ibadah-ibadah yang sifatnya rohaniah. Hasilnya apa? Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Begitu juga usaha dalam kehidupan dunia kita juga gitu mestinya. Udah, yang penting kita lakukan usaha. Terus bagian kita nanti Allah akan membagi seberapa. Allah sudah nyatakan, laha maka sabar wa 'alaiha maka sabar. Artinya kita jangan pernah kita berpikir bahwa ini adalah karena hasil usaha, ini karena karyaku, ini adalah hasil keringatku. Itu karena kemurahan Allah bagi dirimu. Allah mudahkan untuk dirimu. Allah lancarkan usahamu. Allah dekatkan rezekimu. Sehingga dengan kacamata iman maka kita akan terus kita ini bagaimana untuk tetap menjadi hamba-Nya Allah. Mau sholat, tak sholat untuk hamba-Nya Allah. Cuman ada kalau dia taat, sholat itu adalah karena perintah Allah, ya kita laksanakan dengan perintah Allah. Ya saya taat, saya laksanakan ini sebagai hamba yang saya melaksanakan sebagai hamba Allah. Jujur ya saya lakukan pokoknya, nggak bohong ya ini karena dilarang oleh Allah yang sudah saya nggak lakukan. Kenapa kok jujur kok nggak curang? Ya, saya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bohong itu dilarang Allah, curang itu dilarang oleh Allah, dan saya pokoknya melaksanakan.
udah titik. Maka orang-orang yang semacam ini Allah sudah nyatakan, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, siapa saja yang selalu menjaga perbuatannya dengan baik, menjaga perbuatan yang baik dengan baik, laki-laki atau perempuan, atas dasar keimanan kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kemudahan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan jadikan hidupmu dalam keadaan baik-baik saja. Jadi yang penting hidup ini terus berusaha untuk baik, bukan menjadi baik karena menjadi baik nanti terus tidak berhenti. Berusaha untuk menjadi baik, terus berusaha lagi untuk berbuat baik, terus berusaha. Dengan begitu Allah yang akan menjadikan kehidupan kita baik. Akhirnya keluarga kita baik-baik, anak-anak baik-baik, pasangan kita yang baik-baik aja. Pekerjaan kita ya alhamdulillah lancar-lancar baik-baik aja. Pokoknya yang penting kita. Ini karena perintahnya Allah. Nah, oleh karena itu, wa huwa mu'minun, asal engkau sebagai menjadi hambanya dan yang maha mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan jadikan kehidupan dalam keadaan baik. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah masih akan memberikan balasan kebaikan lebih baik dari kebaikan yang kamu lakukan. Hidupnya akan dikondisikan oleh Allah dalam keadaan baik. Baik itu apakah berlimpah-limpah harta? Enggak juga, enggak selalu begitu. Karena berlimpah harta itu belum tentu baik juga. Tapi yang penting cukup. Kok berikan cukup? Ini butuh ini ya cukup. Nah, ya alhamdulillah. Jadi susah dalam kondisi yang kurang pun kalau Allah memberikan dalam keadaan baik-baik ya dilarang. Anak-anak yang nurut, keluarga yang baik-baik saja kok sehat-sehat semua. Uang banyak tapi pada sakit semua, jadi masalah. Jadi kehidupan yang baik yang dijaminkan oleh Allah, dan Allah masih akan memberikan balasan kebaikan lebih baik dari kebaikan yang kamu lakukan. Dan Allah nyatakan, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang melakukan satu kebaikan untuk orang lain, maka Allah akan berikan balasan 10 kali kebaikan. Oleh karena itu, beriman terus kita butuh keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nyatakan, walladzi anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imanan ma'a iman. Maka Allah yang dialah Allah yang akan menurunkan ketenangan, ketentraman kepada hati orang-orang yang beriman, dan dialah Allah akan menambahkan keimanan. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah akan tambahkan terus keimanannya. Setelah iman yang ada itu ditambahkan lagi oleh Allah, ditambahkan lagi oleh Allah. Dan kita mau nambah iman itu susah banget, udah biar Allah juga yang menambah iman kepada diri kita, itu juga atas kemurahan dan anugerah Allah, sehingga keimanan terus bertambah sehingga ada pemantapan. Waktu Allah ibadah ini rasanya ibadah itu kita pokoknya untuk melaksanakan itu yang selalu memberikan kemudahan sehingga Allah berikan pemantapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pernyataan atau kita silakan. Tidak ada, adalah kita tutup dengan doa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap iman, keluarga kita dan anak kita tetap dalam iman, Islam, sehat walafiat.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل